Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indianita Zakaria. I'm from 6th group. I'm going to explain about my material is talking about course design application, especially in syllabus design. Okay, the first one is what is syllabus design? Syllabus design is one aspect of curriculum development. A syllabus is a specification of the content of a course and list what will be taught and test. Syllabus design can be defined and selection and organization of instructional content, including suggest strategy for presenting content and evaluation. See Brown 1995. Desain silabus adalah salah satu aspek pengembangan kurikulum. Silabus adalah spesifikasi isi dari kursus dan daftar yang akan kita ajarkan dan akan diuji. Desain silabus ini juga dapat diartikan sebagai pemilihan atau pengorganisasian konten pembelajaran termasuk dari strategi yang disarankan untuk menyajikan konten dan evaluasi menurut Brown 1995. Adapun langkah-langkah untuk desain silabus, yaitu langkah pertama perencanaan, langkah kedua penerapan, langkah ketiga evaluasi, dan langkah yang terakhir adalah revisi. Itulah langkah-langkah dalam mendesain silabus. Kita memerlukan 4 tahap tersebut. How to develop silabus? Untuk mengembangkan silabus ini, yang pertama, silabus itu dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan atau need analysis yang dilakukan oleh sekelompok guru dan guru yang bekerja sama dengan analisis atau ahli kebutuhan dan direktur program dari lembaga yang terkait. Yang kedua itu pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan silabus dapat berupa pendekatan analitik dan saintik. Nah, selain itu juga untuk mengembangkan silabus ini itu salah satu cara untuk mengembangkan silabus ini dari MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Silabus bisa dikembangkan oleh guru mata pelajaran tersebut. Mengapa need analisis ini termasuk dalam salah satu yang dibutuhkan untuk desain silabus? Nah, sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya bahwa need analisis ini adalah suatu yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sesuatu yang harus kita perbaiki. Yang berikut yaitu aspek metode pengajaran. Aspek metode pengajaran bahasa yang terkait erat dengan silabus adalah teori bahasa, teori pembelajaran, dan tipe pembelajaran. Nah, pada pilihan silabus harus memperhatikan ketiga aspek tersebut. Merancang silabus berarti memutuskan apa yang diajarkan dan dalam urutan apa. Karena alasan ini teori bahasa yang secara eksplisit atau implisit mendasari metode ini akan memainkan peran utama dalam menentukan silabus apa yang akan diadopsi. Selain itu juga teori pembelajaran juga akan memainkan peran penting dalam menentukan pilihan silabus. Misalnya seorang guru dapat menerima teori struktur bahasa. Nah, tetapi tidak menerima bahwa peserta didik dapat memperoleh materi bahasa sesuai dengan urutan ketat tata bahasa presentasi. Sementara pandangan dasar bahasa mungkin struktur silabus dalam hal ini mungkin lebih situasional atau bahkan berbasis konten. Jenis pelajar adalah variabel lain dalam pemilihan silabus. Tipe pembelajar dapat dilihat dalam istilah praktis dan dapat diamati seperti jenis aktivitas kognitif, gaya hidup, pekerjaan, aspirasi, latar belakang pendidikan dan sosial dan sebagainya. Menurut Kranke 1987. Pilihan silabus adalah keputusan utama dalam pengajaran bahasa dan harus dibuat secara sadar dan dengan informasi sebanyak mungkin. Menurut Kranke ada 6 jenis silabus pengajaran bahasa, termasuk yang pertama itu adalah silabus struktural, yang kedua silabus nasional, yang ketiga silabus
situasional, yang keempat silabus berbasis keterampilan, yang kelima adalah silabus berbasis tugas, dan yang terakhir adalah silabus berbasis konten. Yang berikut adalah memilih dan mengintegrasikan silabus. Nah, istilah silabus seperti yang digunakan di sini itu tidak merujuk pada dokumen atau dokumen yang memandu pengajaran kursus bahasa tertentu, tetapi pada gagasan yang lebih teoritis tentang jenis konten yang terlibat dalam pengajaran bahasa dan dasar-dasar untuk organisasi kursus bahasa. Dalam bab sebelumnya